So baby, come with me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi anak-anak pada pertemuan kita hari ini, yaitu bersama ibu kita akan belajar materi biologi ya. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama berdoa dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa dicukupkan. Selanjutnya ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya anak-anak. Ibu akan mengabsen satu-satu ya. Yang pertama, Nadia. Hadir. Ya hadir, oke. Rahma, ya hadir. Jasmine, oh sakit, oh, udah ada suratnya, ada. Oh ya udah, nanti simpan saja ya. Selanjutnya ibu akan memberikan pertanyaan kepada anak-anak. Tadi pagi anak-anak makan apa? Tadi pagi saya makan sama ayam sama tempe, Bu. Oh iya, makan nasi sama lauknya. Lauknya macam-macam ya anak-anak. Ada yang makan tahu, ada yang makan tempe, ada yang makan sama ayam, ada. Oh iya ada. Selanjutnya, ketika kita makan sesuatu, apa sih yang kita lakukan sebelum menelan makanan tersebut? Siapa yang mau jawab? Ya, silakan Rahma. Jawabnya apa? Oh iya Rahma, sebelum menelan kita mengunyah makanan terlebih dulu ya. Oke, mengunyah makanan terlebih dahulu. Nah, mengunyah makanan itu merupakan salah satu kegiatan proses pencernaan makanan ya, yang di dalam mulut. Nah, yang di dalam mulut itu ada pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Kalian tahu nggak sih, pencernaan mekanik itu terjadi ketika dalam mulut itu terjadi ketika kita mengunyah makanan, menggigit makanan tersebut. Kemudian terjadi pencernaan kimiawi ketika makanan tersebut ketika dikunyah itu terjadi adanya bantuan enzim di dalam mulut tersebut. Oke, sekian ya penjelasan dari ibu untuk menyambung pembelajaran kita hari ini mengenai sistem pencernaan. Baik anak-anak, selanjutnya materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengenai sistem pencernaan. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu akan ibu sebutkan ya. Yang pertama, peserta didik yaitu siswa anak-anak kita dapat menjelaskan proses pencernaan manusia sebagai salah satu bioproses pada tubuh manusia. Kemudian peserta didik dapat membedakan mana itu pencernaan kimiawi dan mana itu pencernaan mekanik. Kemudian peserta didik dapat menyebutkan organ-organ yang ada pada sistem pencernaan. Kemudian peserta didik dapat mengurutkan alur proses sistem pencernaan. Kemudian peserta didik dapat mengidentifikasi salah satu organ pada sistem pencernaan. Kemudian peserta didik dapat mengenali posisi dan letak dari alat dan kelenjar sistem pencernaan. Oke, baik anak-anak, ibu telah tadi menyebutkan apa itu yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu mengenai sistem pencernaan pada tubuh manusia. Kemudian ibu tadi sudah menyebutkan tujuan pembelajaran hari ini, dan selanjutnya ibu akan menjelaskan materi pembelajaran hari ini ya. Pertama, ibu akan menuliskan terlebih dulu apa yang kita akan pelajari pada hari ini. Adapun yang kita pelajarinya itu di sini kita mempelajari sistem pencernaan. Apabila ada makanan ya, makanan yang kita cerna di sini ya, seperti yang kita makan sehari-hari itu dalam molekul yang besar dan kompleks ya anak-anak. Nah, melalui sistem pencernaan, di sini ada sistem pencernaan itu organ pencernaan, dan di sini dibantu dengan ya tadi pencernaan itu dibantu dengan enzim ya. Nah, menjadi molekul yang kecil dan sederhana ya. Jadi seperti itu ya anak-anak, definisi dari sistem pencernaan. Bisa dipahami? Paham, Bu. Oke, bisa dipahami. Selanjutnya, sistem pencernaan manusia itu dibagi menjadi dua jenis ya anak-anak. Di sini yang pertama ada pencernaan mekanik. Nah, tadi
tadi kalian udah tahu kan pencernaan mekanik itu seperti apa contohnya. Contohnya itu ketika kita mengunyah makanan di dalam mulut menggunakan gigi. Nah, jadi pencernaan mekanik di sini dapat kita definisikan sebagai pencernaan, yaitu mencerna di sini makanan lagi anak-anak menggunakan di sini organ pencernaan. Misalkan tadi di sini gigi ya, gigi menjadi makanan yang kecil, bentuknya kecil. Nah, dan di sini kan tadi makanan itu besar. Ketika dilalui pencernaan mekanik, makanan itu menjadi kecil-kecil anak-anak, sehingga lebih mudah untuk kita telan dan proses pencernaan selanjutnya. Selanjutnya di sini ada proses pencernaan kimiawi atau pencernaan enzimatis. Pencernaan kimia itu atau enzimatis ya pencernaan yang dari asal kata enzimatis, berarti pencernaan tersebut menggunakan enzim. Nah, di sini dimaksudkan dengan menggunakan enzim karena di sini ada molekul kompleks di sini menggunakan enzim ya proses pencernaannya. Kemudian selanjutnya menggunakan enzim menjadi molekul yang sederhana. Ini tuh molekul ya anak-anak, molekul. Kalau tadi itu makanan, pada proses pencernaan mekanik, kemudian ini pada kimiawi itu mengubah molekul ya. Ya, setelah kita tadi mempelajari apa itu sistem pencernaan, kemudian sistem pencernaan dibagi menjadi dua, mekanik dan kimiawi, dapat dipahami anak-anak. Selanjutnya kita akan mempelajari yaitu alat pencernaan. Alat pencernaan manusia. Pencernaan manusia itu dibagi dua ya anak-anak. Di sini ada organ pencernaan. Dan yang pertama ada organ pencernaan, yang kedua ada kelenjar pencernaan. Nah, organ pencernaan itu di sini terdiri dari yang pertama itu mulut. Kemudian yang kedua ada esofagus, mulut esofagus, dan yang ketiga itu menuju pada lambung. Yang keempat usus halus, usus besar, dan yang keenam ini anus. Sedangkan kelenjar pencernaan di sini kita ada dua ya, diproduksi oleh organ yang namanya hati dan pankreas. Nah, di sini tadi Ibu jelaskan kembali ya. Di sini organ pencernaan itu ada mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Kemudian pada kelenjar pencernaan di situ ada hati dan pankreas. Nah, selanjutnya Ibu mau anak-anak itu membagi kelompok ya untuk diskusi. Nih, salah satu dari organ yang ada di sini Ibu bagi menjadi 8 kelompok ya anak-anak. Ibu bagi kelompok 1 yaitu akan membahas mulut, kelompok 2 itu akan membahas esofagus, kelompok 3 akan membahas lambung, kelompok 4 akan membahas usus halus, kelompok 5 usus besar, anus, kemudian hati dan pankreas. Kemudian kalian nanti setelah berdiskusi nih sama teman-temannya, Ibu bagi kelompok. Nah, kalian itu mempresentasikan hasil diskusi kalian. Misalkan kelompok 1 sini kalian maju mempresentasikan apa sih pencernaan yang terdiri di mulut, kemudian seperti apa saja, kemudian di mulut itu terjadi, misal di mulut itu ada gigi, ada lidah, ada ludah, itu apa fungsinya untuk pencernaan di dalam mulut. Selanjutnya kelompok 2, 3 dan selanjutnya juga membahas semua yang ada di sini anak-anak menggunakan alat peraga di sini. Nanti setelah diskusi Ibu beri waktu 30 menit untuk diskusi. Setelah diskusi boleh perwakilan dari kelompok lain untuk mempresentasikan. Oke anak-anak, baik, berhubung sudah 30 menit, sekarang silakan ya perwakilan dari kelompok siapa yang ingin maju mempresentasikan hasil diskusinya. Yaitu pertama dari kelompok 1 dulu, siapa yang mau diskusi? Iya Nadia, sini Nadia, sini diskusikan dulu ya hasil kita hari ini. Silakan Nadia untuk mempresentasikan ya.
Teman-temannya harus disimak dengan baik-baik ya penjelasan dari Nadia. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu proses pencernaan dalam mulut. Ada gigi, lidah, dan juga kelenjar ludah. Gigi fungsinya memotong makanan, mengunyah makanan, dan menghaluskan makanan. Sedangkan lidah fungsinya mendorong dan mengaduk makanan ketika kita memakan makanan. Dan lidah fungsinya menghasilkan enzim pencernaan kimiawi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Nadia sudah mempresentasikan penjelasan dari Nadia. Bagus sekali ya, Nadia menjelaskan pencernaan dalam mulut itu ada apa aja. Ada gigi tadi, kemudian ada lidah, kemudian ada juga kelenjar ludah. Selanjutnya kelompok lanjutnya ya untuk mempresentasikan. Silakan. Oke, berhubung semuanya sudah selesai ya presentasinya, sekarang lanjut ke sesi pertanyaan. Di sini siapa duluan yang ingin bertanya? Oke, Rahma ingin bertanya kepada kelompok 1. Tadi berarti yang presentasi Nadia ya? Oke, pertanyaannya apa, Rahma? Oh, katanya mau bertanya sama kelompoknya Nadia. Itu kan tadi bisa dijelaskan pada proses pencernaan kelenjar ludah itu menghasilkan enzim untuk proses pencernaan kimiawi. Nah, enzimnya itu enzim apa dan fungsinya apa? Oke, bagus ya pertanyaan dari Rahma ini, nanti akan dijawab oleh kelompok Nadia. Oke, ayo pertanyaan selanjutnya. Baik, karena sudah dicukupkan ya pertanyaan. Tadi ada 3 pertanyaan. Silakan, karena sudah ada yang bertanya tadi, silakan dijawab di tempatnya masing-masingnya agar semua anggota kelompok bisa menjawab pertanyaan dari rekannya. Nggak usah maju ke depan. Jadi silakan dijawab di bangkunya masing-masing. Saya ingin menjawab pertanyaan, Bu. Ya, Nadia. Enzim di dalam mulut tadi ditanyakan itu namanya enzim amilase. Enzim amilase mengubah zat karbohidrat atau amilum menjadi matosa. Terima kasih ya jawabannya Nadia. Sama-sama, Bu. Oke, bagus sekali ya jawaban dari Nadia. Tadi enzim apa sih yang ada di mulut untuk proses pencernaan kimiawi? Yaitu di sini tadi jawaban Nadia adalah enzim amilase. Fungsi dari enzim amilase sesuai jawaban Nadia itu betul sekali ya. Jawabannya mengubah amilum atau karbohidrat menjadi zat maltosa. Oke, karena semua pertanyaan sudah dijawab, sekarang untuk mengakhiri atau sesi terakhir dari pembelajaran kita hari ini, Ibu mau salah satu dari kalian yang berani untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Ingin menyimpulkan, silakan angkat tangan. Aku ingin menyimpulkan pelajaran. Silakan simpulkan pembelajaran hari ini. Pelajaran pada hari ini itu mengenai proses pencernaan makanan. Proses pencernaan makanan merupakan proses mengubah dari ukuran besar menjadi yang lebih kecil dan halus, serta memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul sederhana menggunakan enzim dan organ pencernaan. Proses pencernaan dibagi menjadi 2, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Alat pencernaan manusia dibagi menjadi 2, organ pencernaan dan kelenjar pencernaan. Organ pencernaan di sini yaitu mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Selanjutnya kelenjar pencernaan. Di sini ada hati dan pankreas. Sekian kesimpulan dari saya. Oke, bagus sekali ya kesimpulannya. Kesimpulannya itu mencakup pembelajaran hari ini. Sangat jelas, Ibu beri apresiasi untuk yang sudah berani menyimpulkan pembelajaran hari ini. Oke, karena pembelajaran hari ini waktunya sudah selesai anak-anak.
Sebelum selesai, Ibu akan menugaskan pada kalian, silahkan buka buku kalian, buku modul kalian, kerjakan ya pada halaman 25. Itu ada 10 soal untuk penugasan kalian, PR di rumah, 10 soal pilihan ganda, dikerjakan ya anak-anak di rumah. Kemudian selanjutnya Ibu akan menginformasikan materi yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya, yaitu mengenai gangguan sistem pencernaan dan kandungan zat apa saja sih yang ada dalam makanan tersebut yang kita cerna, yang seperti tadi penjelasan sistem pencernaan tersebut. Kita mencerna makanan, apa saja sih kandungan zat tersebut. Oke anak-anak, terus semangat ya belajarnya, jangan padam, jangan lupa PR-nya dikerjakan, tugasnya dikerjakan, juga buka buku kembali di rumah ya, buku tadi, buka buku kembali, ingat-ingat kembali pembelajaran kita pada hari ini agar tidak lupa, karena pembelajaran kita hari ini itu masih nyambung dengan pembelajaran kita pada pertemuan selanjutnya. Dan tetap semangat di rumah belajarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.